Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wade Nurhayati, NIM A1H11936, jurusan PGPAUD Universitas Haluoleo Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran. Nah, langsung saja ke poin pertama, konsep strategi. Konsep strategi terbagi menjadi dua. Yang pertama, strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Poin kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Ada 3 jenis strategi dalam pembelajaran. Yang pertama, strategi pengorganisasian atau organization strategi. Yang kedua, strategi penyampaian atau delivery strategi. Yang ketiga, strategi pengelolaan atau manajemen strategi. Selanjutnya, konsep dasar strategi pembelajaran. Konsep dasar strategi pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, menetapkan perubahan tingkah laku siswa. Yang kedua, menentukan pilihan atau pendekatan masalah belajar mengajar. Yang ketiga, memilih prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Yang keempat, menatap norma dan kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran. Poin selanjutnya, pola-pola belajar siswa. Pola-pola belajar siswa terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, signal learning atau belajar isyarat. Diberikan stimulus secara serempak, pengulangan yang menghasilkan respon yang bersifat umum dan emosional. Tipe yang kedua, stimulus respon learning, yaitu kemampuan tidak datang dengan tiba-tiba tetapi melalui latihan. Respon dapat diatur dan dikuasai. Selanjutnya tipe ketiga, chaining atau rantai atau rangkaian kesinambungan pengulangan dan reinforcement antar satuan ikatan. Selanjutnya tipe keempat, verbal association atau asosiasi verbal, membentuk pola hubungan dengan unsur-unsur dalam urutan tertentu yang saling mengikuti atau konstitusi. Tipe kelima, discrimination learning atau belajar diskriminasi, belajar mengadakan pembeda, memilih pola-pola respon yang paling sesuai setelah siswa memiliki kemahiran. Selanjutnya tipe keenam, concept learning atau belajar konsep, yaitu berdasarkan kesamaan ciri-ciri dari sekumpulan stimulus dan objek-objeknya membentuk suatu pengertian atau konsep. Selanjutnya tipe ketujuh, ruler learning atau belajar aturan, yaitu membuat generalisasi, hukum, dan aturan. Selanjutnya tipe ke-8, problem solving, yaitu pemecahan masalah, belajar memecahkan masalah. Poin selanjutnya, sistem belajar mengajar. Sistem belajar mengajar terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, acquire discovery learning, kedua, expository learning, ketiga, mastery learning, keempat, humanistic education, yang kelima, pengorganisasian kelompok belajar. Acquire discovery learning adalah strategi yang digunakan guru dengan memberi peluang kepada anak untuk mencari dan menemukan sendiri hasil belajarnya. Selanjutnya, expository learning adalah strategi guru dalam menyajikan belajar secara sistematis dan lengkap sehingga anak langsung menyimak secara tertib dan teratur. Selanjutnya, mastery learning adalah upaya guru agar anak didik memiliki penguasaan penuh pada materi pelajaran. Tindakan lanjut dengan cara terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pengayaan atau arithmetic tasking. Kedua, pengajaran pengulangan atau remedial tasking. Selanjutnya, humanistic education adalah strategi mengajar guru dengan melakukan pendekatan secara pribadi yang hangat dan bersahabat sehingga
anak dapat mengkualifikasikan diri seoptimal mungkin. Selanjutnya, pengorganisasian kelompok belajar adalah strategi guru dengan mengorganisir peserta didik dalam kelompok belajar sesuai jumlah anggota kelas. Poin selanjutnya, implementasi belajar mengajar. Ciri-ciri belajar melalui keterampilan proses terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menekankan pentingnya makna belajar untuk mencapai hasil belajar. Kedua, menekankan pentingnya keterlibatan siswa. Yang ketiga, menekankan bahwa belajar adalah proses dua arah yang dapat dicapai oleh anak didik. Yang keempat, menekankan hasil belajar secara tuntas dan utuh. Poin selanjutnya, pendekatan dalam belajar mengajar. Pendekatan dalam belajar mengajar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendekatan individual, pendekatan kelompok, pendekatan bervariasi, pendekatan edukatif, pendekatan pengalaman, pendekatan emosional, pendekatan rasional, pendekatan fungsional, pendekatan keagamaan, dan pendekatan kebermaknaan. Poin selanjutnya, metode belajar mengajar. Metode belajar mengajar terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Yang kedua, metode sebagai strategi pengajaran. Yang ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Efektivitas penggunaan metode dapat terjadi jika ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran dan dalam suatu kesatuan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Yang pertama, anak didik. Berdasarkan aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Yang kedua, tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, situasi secara aktual. Yang keempat, fasilitas pendukung. Yang kelima, guru. Kepribadian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman mengajar. Cara penyajian bahan pelajaran dan melalui penutaran lisan, yaitu ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya, guru mudah menguasai kelas, mudah mengatur tempat duduk, dapat dengan jumlah siswa besar, mudah pelaksanaan. Kekurangannya itu terjadi verbalisme, mudah membuat bosan, siswa mengajar pasif, sukar mengukur keberhasilan siswa. Metode yang digunakan sebagai sarana untuk menanamkan kebiasaan. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya yang pertama itu kecakapan motoris atau menulis, melafalkan huruf, mengerjakan soal, keterampilan menggunakan alat tertentu. Yang kedua, kecakapan mental, memahami tanda atau simbol, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Yang ketiga, kecakapan asosiasi atau hubungan antara huruf dalam ejaan menggunakan simbol membaca peta. Selanjutnya, kekurangan yang pertama itu kadang-kadang menimbulkan penyesuaian yang statis pada lingkungan. Yang kedua, jika dilakukan berulang akan menonton. Yang ketiga, akan mudah membosankan. Yang keempat, membentuk kebiasaan yang kaku karena bersifat otomatis. Yang kelima, menimbulkan verbalisme. Kelebihannya, yang pertama, memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, melatih dan mengembangkan daya pikir dan daya ingatan. Yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab pertanyaan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.